Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Iqraram bi rububiyyatihi wa jalalih. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mustafa min sairi khalqih. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabil kiram alladzina jahadu fi sabilillah bisayfil mujahadati bil hikmati wal kalam. Amma ba'd. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, rahimakumullah wa hadakumullah. Pada kesempatan kali ini Al-Fakir akan menyampaikan tentang rahasia besar yang terdapat pada diri Ahlul Bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana telah diterangkan di dalam kitab Bahjatul Talibin halaman 95. Qala Sayyiduna al-Habib Abdullah bin Muhsinil Attas, telah bertutur kata Sayyiduna al-Habib Abdullah bin Muhsin al-Attas radhiyallahu anhu, nafa'a, semoga memanfaatkan sapa Allahu Allah bihi, terhadap beliau. In adama, jika tidak ada juhur khususiyati ahlil baiti, kejohiran khusus ahlul bait, bikamaliha, akan kesempurnaannya, yakni kesempurnaan khusus yang dimiliki oleh ahlul bait, linnasi kullihim, bagi umat manusia seluruhnya, minar rahmati, dari rasa kasih sayangnya, bihim, terhadap manusia. Li'annaha, karena sesungguhnya kesempurnaan khusus yang dimiliki oleh ahlul bait, lau juharat, seandainya kesempurnaan khusus tersebut nampak atau nyata, lawajaba, maka tentu benar-benar wajib, alaihim, atas seluruh umat manusia, opo ihtiramuha, menghormat ahlul bait, wa ta'dhimuha, dan mengagungkan ahlul bait. Yang dimaksud ahlul bait di sini adalah keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu istri dan anak-anak beliau, termasuk cucu-cucu beliau, dan termasuk juga dzurriyyah beliau, keturunan beliau, yaitu para habaib. Kama yaliku, sebagaimana selayaknya seluruh umat manusia harus menghormat. Kama yaliku biha, sebagaimana selayaknya seluruh umat manusia harus menghormat dan mengagungkan kepada ahlul bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahada, bermula ini hal, yakni wajibnya atas seluruh umat manusia menghormat dan mengagungkan ahlul bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mimma, itu adalah merupakan bagian dari suatu perkara, la yutikuhu, yang tidak akan sanggup melakukan terhadap perkara tersebut, opo mu'jamun nasi, mengagungkannya manusia. Fasara, maka menjadilah opo ma, perkara, yajharu, nyata perkara tersebut, mim basariyati ahlil bait, bukti dari basariyahnya ahlul bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hijaban, itu sebagai hijab,
atau sebagai tirai. Ala khususiyatihim, terhadap khususiyahnya mereka. Terhadap khususiyah mereka. Kemudian selanjutnya saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa mahabbatu ahlul baiti, bermula mahabbah atau mencintai ahlul bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mencintai keluarga beliau, yaitu istri dan anak-anak beliau, mencintai cucu-cucu beliau, mencintai keturunan beliau, yaitu para habaib. Awalu asasin, itu adalah merupakan dasar permulaan pikas bil hijab, di dalam terbukanya hijab. Watajharu, dan akan nampak li sahibiha, bagi sahibnya, yakni bagi pemiliknya, nuron, akan cahaya, yadulluhu, di mana cahaya tersebut akan menunjukkan kepadanya as-shawab, terhadap kebenaran atau terhadap jalan yang benar. Sebaliknya saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa bugduhum, bermula membenci ahlul bait Rasulullah, membenci keluarga beliau, membenci anak cucu beliau, membenci keturunan beliau, yaitu para habaib. Yajharu, itu jelas. Didun, kebalikan jalika, yang demikian itu. Intaha, selesai. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maksudnya adalah bahwa dengan sebab membenci ahlul bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka hal itu adalah merupakan awal mula tertutupnya cahaya Allah bagi kita dari petunjuk ke jalan yang benar. Jadi jelas saudaraku, bahwa orang yang di dalam hatinya menyimpan kebencian kepada ahlul bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di dalam hatinya menyimpan kebencian kepada keluarga beliau, kepada anak cucu beliau, kepada keturunan beliau, yaitu kepada para habaib, maka niscaya oleh Allah Subhanahu wa taala orang tersebut hatinya akan dibutakan, hatinya akan digelapkan, dan hatinya akan ditutup dari jalan kebenaran, sehingga ia hidupnya akan tersesat dengan kesesatan yang sejauh-jauhnya. Ia akan tersesat dari jalan yang benar, dan ia akan selalu melakukan kebatilan serta selalu berpihak kepada kebatilan, yang pada akhirnya di akhirat nanti ia akan menjadi ashabun nar, akan menjadi penghuni neraka. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Maka oleh karena itu saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setiap kita orang yang beriman wajib di dalam hati kita menanamkan rasa mahabbah, rasa cinta kepada Rasulullah, kepada ahlul bait beliau, yaitu kepada keluarga beliau, kepada anak cucu beliau, dan kepada keturunan beliau, yaitu para habaib. Agar apa? Agar supaya hati kita mendapatkan cahaya dari Allah, hati kita diterangkan oleh Allah, dan hati kita diberikan petunjuk oleh Allah terhadap jalan kebenaran, yaitu jalan yang telah ditempuh oleh para nabi, para rasul, para siddiqin, para syuhada, para solihin, yaitu jalan orang-orang yang benar, orang-orang yang lurus, orang-orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian kiranya yang dapat Al-Fakir sampaikan. Kurang lebihnya Al-Fakir mohon maaf. Sampai jumpa kembali di lain waktu. Terima kasih atas perhatiannya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.